Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan nikmat ini kita bisa beramal soleh dan mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya, lindungannya dan juga barokahnya untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan ini Bapak alhamdulillah kita bisa berinteraksi kembali setelah beberapa lama kita tidak bertatap muka. Mudah-mudahan walaupun dalam kondisi dan situasi yang berbeda, mudah-mudahan ini akan menjadi penyemangat buat kita semua untuk belajar. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan materi terakhir di kelas 10 ini, yaitu tentang konsep mol dan perhitungan kimia atau yang disebut sebagai stokiometri. Ini adalah dasar untuk kalian melanjutkannya nanti di pelajaran kimia di kelas 11 dan kelas 12, karena di kelas 11 dan kelas 12 akan banyak tentang perhitungan kimia. Inilah konsep mol, ini dasar daripada perhitungan kimia tersebut. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan melihat video yang akan Bapak share nanti. Kalian pelajari, kemudian kalian siapkan buku kalian, siapkan pertanyaan kalian. Apabila ada yang kurang mengerti, kalian catat dan kalian tanyakan di join meeting nanti besok dengan aplikasi Webex ya. Mungkin itu. Untuk lebih jelasnya kalian bisa menyimak penjelasan materi tentang konsep mol dan stokiometri atau perhitungan kimia. Oke, Bapak akan menjelaskan materi tentang konsep mol dan perhitungan kimia. Ini materi terakhir di kelas 10. Jadi nanti kita lanjutkan kepada perhitungan kimia. Jadi apa itu mol? Mol itu adalah satuan yang paling prinsip sekali dalam perhitungan kimia. Jadi nanti kalau dalam perhitungan kimia kita di kelas 11 atau kelas 12 atau yang pasti kuliah pasti akan menemukan mol ya. Jadi kita sangat penting sekali apa itu mol. Sebelum kita mengetahui mol itu apa, kita akan mempelajari dulu tentang massa atom relatif dan massa molekul relatif ya. Kalian sudah tahu kan perbedaan antara atom dan molekul. Di sini sama ada massa relatif atom, di sini ada massa relatif molekul. Bedanya kalian harus sudah tahu. Di semester pertama udah Bapak jelaskan tentang apa itu atom, apa itu molekul. Kalau atom itu berdiri sendiri, kalau molekul itu adalah gabungan dasar R kecil di bawahnya. Apa massa atom relatif itu? Ya, massa atom relatif suatu unsur X adalah perbandingan massa rata-rata satu atom unsur tersebut dengan 1/12 massa satu atom C, yang dimana C itu mempunyai massa atomnya adalah 12. Kenapa pakai C? Yaitu berdasarkan percobaan para ilmuwan terdahulu sehingga memberikan standarnya itu dengan unsur karbon atau atom C. Jadi kalau kita kalikan 1/12 dikali massa satu atom C dikali 12 itu sama dengan 1 ya. Jadi 1 itu sebagai satuannya yaitu 1 SMA atau satu satuan massa atom ya. Jadi nanti bagian sama dengan 1 juga. Jadi ini kalau dirumuskan massa atom relatif X sama dengan massa satu atom X dibagi satu satuan massa atom dengan standarnya tadi atom karbon ya. Oke. Ya, kita ke contoh yang supaya lebih jelasnya ya. Tentukan massa atom relatif unsur, yaitu yang pertama ada yang bagian A yaitu unsur N atau nitrogen ya. Yang kedua itu nanti atom Na atau natrium, di mana sini sudah diketahui massa rata-rata satu atom nitrogen atau N yaitu sebesar 14,0067 atau dibulatkan menjadi 14 SMA satuan massa atom, dan massa rata-rata satu atom Na adalah 22,99 atau biasanya dibulatkan menjadi 23 SMA ya. Jawabannya berapa massa atomnya? Ya tadi satu massa satu atom N dibagi 1/12 massa satu atom C yang 12 yaitu sama dengan massa satu atom N itu 14 dibagi 1 SMA yaitu sama aja nilainya adalah 14 juga ya. Sama juga dengan atom Na. Nah, tadi berapa? 22,9 dibagi 1 SMA sama dengan massa atom relatifnya adalah 22,99 atau dibulatkan menjadi 23. Jadi dalam perhitungan kimia nanti massa atom relatifnya gimana?
massa atom relatifnya pasti sama ya. Yang ada sudah ada standarnya ada di dalam tabel periodik ya. Jadi dalam perhitungan itu nanti massa atomnya pasti akan selalu sudah diketahui. Jadi jangan bingung kalian mencari berapa massa atomnya. Tidak ya. Massa atomnya pasti sudah diketahui. Nanti akan dicari apa? Massa molekul relatifnya. Dimana kita tahu ya, massa molekul relatif, molekul itu tadi apa? Molekul itu adalah gabungan daripada atom-atom pembentuknya ya. Kalau tadi ada N, berarti N itu ada atom nitrogen. Tapi kalau ada gas nitrogen, gas N2. Nah, berarti gas N2 itu apa? Bukan atom dia, tapi molekul. Molekulnya kenapa? Terdiri dari 2 atom nitrogen. Berarti kalau udah ada 2 berarti sebagai molekul. Berarti massa molekulnya berapa? Ya tadi diketahui massa atom relatifnya N itu berapa, tinggal ada berapa atomnya, ada 2, tinggal dikalikan 2, itu namanya molekul relatif ya. Sini ya, massa atom relatif MR suatu molekul Y adalah sama, perbandingan sama ya dengan tadi 1/12 massa atom karbon, yaitu sama dengan 1 SMA. Jadi nanti massa molekulnya dengan dibagi massa atom karbon ya sama, dibagi 1 pasti nilainya sama dengan massa atomnya ya. Jadi di sini MRY massa 1 molekul Y dibagi 1/12-nya ya. Terus kan massa 1 molekul Y sama dengan jumlah massa dari atom-atom penyusunnya ya. Kalau yang tadi Y2 berarti penyusunnya ada berapa? Ada 2Y, dikalikan 2Y ya. Terus tergantung rumus kimianya. Nah, ini ada contoh yang lebih jelas lagi. Dengan contoh kita akan di sini ada tentukan massa molekul relatif molekul-molekul atau massa atom relatif unsur-unsur ya. Massa atomnya nanti bisa dilihat di unsur-unsur tabel periodik. Tapi kalau dalam ujian tidak bisa melihat tabel periodik, tapi diketahui nanti udah Bapak kasih tahu berapa massa atom relatifnya berapa, diketahui massa atomnya, tinggal menghitung massa molekulnya berapa ya. Di sini ada yang A contohnya adalah Al2SO4 3 kali. Yang B adalah Na2CO3 10H2O ya. Di sini berarti yang A dulu, berarti Al2SO4 3 kali. Berarti Al-nya ada berapa? Kalau ada angka di bawah atomnya itu yang kecil, di bawahnya itu menunjukkan indeks. Indeks itu apa? Indeks menunjukkan jumlah atom tersebut. Jadi kalau ada Al2 berarti atom Al-nya ada 2. Nih kalau ada SO4, O-nya ada 4 di bawahnya indeksnya, berarti O-nya ada 4. Tapi ini SO4 kok di dalam kurung, ada dalam kurung terus di luarnya ada angka 3. Nah, itu berarti menunjukkan di dalam kurungnya itu dikalikan dengan 3 ya. Berarti S-nya dikalikan 3 berarti S-nya ada 3. O-nya ada 4 tuh kan. Di dalam kurung itu O-nya ada 4. Terus di luar kurungnya ada 3, berarti O-nya itu ada 4 dikalikan 3 lagi menjadi O-nya ada 12. Penyelesaiannya nih gini. Kita lihat penyelesaiannya. Al2SO4 3 kali terdiri dari 2 atom Al ya. Ada Al2 berarti 2 atom Al. SO4 dalam kurungnya cuma 1, tapi di luar kurungnya ada angka 3, berarti dikalikan 3 S-nya ada 3 atom S. O-nya di dalam kurung ada 4, di luar kurungnya ada 3, berarti dikalikan 3 kali 4 atom O, berarti atom O-nya ada 12. Ya. Berapa MR-nya? Ya, MR Al2 tinggal dijumlahkan saja ya. Jadi 2 atom Al ditambah 3 massa atom dikali massa atom S-nya berarti 32 ditambah 12 atom O-nya berapa dikalikan massa atom O-nya itu sendiri ya. Dilihat persamaan matematiknya, penjumlahannya dia dapatkan hasil 342 dari hasil penjumlahan jumlah atom dengan dikalikan massa atom relatifnya. Sekali lagi Bapak kasih tahu, massa atom relatif jangan bingung-bingung, sudah diketahui. Oke? Paham ya? Ya, paham, insya Allah harus paham ya. Sama penyelesaian nomor 2 ya sama. Na2CO3 10H2O, Na-nya ada berapa? Ada 2, C-nya ada berapa? Ada 1, O-nya ada berapa? Ada 3, ada 10H2O itu berarti 10H2O, berarti O-nya ada 10, tinggal tambahkan ada 13 O-nya. Hanya ada berapa? Oh, hanya ada
20 tinggal ditambahkan jadi 23 dan tinggal dijumlahkan ya. Itu ya. Jadi yang dicari itu nanti yang dalam perhitungan kimia biasanya ya massa molekul relatifnya ya, karena terdiri dari atom-atom pembentuknya. Kalau nomor atomnya, massa atom relatifnya itu udah diketahui ya. Oke. Ada yang tanyakan nggak sebelum Bapak lanjutkan ke yang selanjutnya dengan jumlah partikel? Kalau tidak, ya kita lanjutkan saja dengan satuan jumlah partikel. Apa itu? Kok ada jumlah partikel lagi sih, Pak? Ya, jumlah partikel itu tadi kalau kita misalnya ada satu butir batu, ya. Kalau ada satu butir batu, ya batu itu kan terdiri dari penyusunnya apa? Partikel-partikel. Ya, sama, atom juga. Satu atom itu penyusunnya apa? Penyusunnya partikel-partikel penyusunnya. Berapa sih jumlahnya? Nah, itu jumlahnya sangat besar sekali. Berapa jumlah partikel sebenarnya misalnya dalam satu gram atom NX misalnya, itu ada standarnya, pengalinya, yaitu standarnya adalah dikalikan dengan yang namanya bilangan Avogadro ya, sesuai dengan penemunya yaitu Bapak Avogadro ya. Jadi berapa nilai bilangan Avogadro? Bilangan Avogadro nilainya adalah 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Ya, sangat besar sekali jumlah partikel itu. Jadi berapa jumlah partikelnya? Jumlah partikel adalah sama dengan bilangan Avogadro dikalikan dengan satuan dalam kimia tadi yaitu mol. Berapa sih Pak mol itu? Nah, nanti setelah ini aja ya. Mol itu apa? Nanti setelah ini. Jadi intinya jumlah partikel itu adalah mol dikalikan dengan bilangan Avogadro ya. Jadi ada soal nih, contoh soal yang lebih jelasnya. Contoh soal. Suatu minuman mengandung alkohol. Alkohol itu adalah rumusnya C2H5OH sebanyak 0,5 mol ya. Jadi si alkohol ini banyaknya adalah 0,5 mol ya. Berapa jumlah molekul C2H5? Bukan jumlah molekul nih. Berapa jumlah partikel molekul C2H5OH? Dan berapa jumlah partikel dari masing-masing atom pembentuknya yaitu C, H, dan O. Berapa masing-masing itu bisa dihitung ya. Oke. Nah, sekarang yang pertama, yang bagian A. Berapa jumlah partikel untuk alkohol sendiri dalam 0,5 mol? Ya, kita tinggal dikalikan aja. 0,5 mol alkohol dikalikan dengan bilangan Avogadro-nya. Jadi jumlah partikelnya, JP itu jumlah partikel ya. JP jumlah partikel sama dengan 0,5 mol dikali bilangan Avogadro yaitu 6,02 10 pangkat 23. Jadi sama dengan 3,01 dikali 10 pangkat 23 ya. Mudah ya. Tinggal dikalikan aja molnya dikalikan dengan bilangan Avogadro. Berapa jumlah partikel untuk masing-masing atomnya? Ya tinggal dilihat aja atomnya ada berapa di dalam C2H5OH ini. Nah, untuk C-nya ada berapa? Oh, C-nya ada 2. Ya tinggal dikalikan. Mol 0,5 mol dikalikan 2 dikalikan bilangan Avogadro-nya yaitu didapatkan 6,02 dikali 10 pangkat 23 atom C ya. Jumlah partikel atom H-nya ada berapa? Oh, H-nya ada 6. Ya, 6 dikali 0,5 dikali bilangan Avogadro. Didapat 1,806 10 pangkat 22 atom H-nya. O-nya berapa jumlah partikelnya? O-nya ada berapa di alkohol C2H5OH? Ada 1 ya. Tinggal 1 dikali 0,5 mol dikali bilangan Avogadro. Ya, mudah ya. Jadi untuk jumlah partikel jangan bingung-bingung. Tinggal mol dikalikan dengan bilangan Avogadro. Tinggal kalian nanti apa mol itu nanti setelah ini kalian akan tahu apa mol itu. Nah, ini satuan jumlah partikel atau yang kedua ini massa molar atau mm, hubungan antara mol dengan massa ya. Jadi kalau bisa disingkat itu adalah mol itu adalah sama dengan gram atau massa atom tersebut dibagi atau berat atom tersebut dalam satuan gram dibagi massa atom atau massa molekulnya ya. Jadi mol itu apa? Mudah ya. Jadi mol itu apa? Oh, mol itu adalah
masanya dalam gram dibagi dengan tadi yang kalian sudah pelajari, massa molekul atau massa atom relatif ya. Kalau misalnya misalnya 30 gram atom Na, ya tinggal 30 gram, kalau molnya berarti 30 gram dibagi massa atom relatifnya yang udah diketahui. Kalau misalnya berapa mol 30 gram N2, ya tinggal 30 gram dibagi tadi massa molekul. Kalau N2 kan berarti molekul, N2 massa atomnya kan udah diketahui, tinggal 2 dikali jumlah N-nya, massa atom N-nya berapa. Nah tadi gramnya dibagi massa molekul atau massa atom relatifnya ya. Paham ya? Mudah ya. Kalau tadi jumlah partikel mol dikali bilangan Avogadro. Kalau mol sendiri adalah massa atau berat dari atom atau molekul dibagi dengan massa atom atau massa molekul relatifnya ya. Sini ada contohnya lebih jelas lagi. Hitung massa dari 3 mol atom hidrogen dan 3 mol molekul gas hidrogen. Berarti kan 3 mol atom hidrogen berarti H saja bukan H2. Tapi kalau 3 mol molekul gas hidrogen, nah kalau dalam bentuk gas molekul itu adalah H2, kalau atom hidrogen berarti H saja ya. Jadi tadi kalau Bapak sampaikan mol sama dengan gram per massa relatifnya. Berarti kalau ini molnya udah ada. Berarti yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan hitung massanya. Massanya berarti tinggal tadi mol dikali massa atomnya ya. Massa atom hidrogen di sini udah diketahui sama dengan 1 ya. Jadi berapa gram? Gramnya adalah mol dikali massa atomnya ya. Jadi beratnya adalah 3 mol kan udah diketahui, 3 mol dikali ARH 1 berarti 3 dikali 1, 3 gram ya. Jadi kalau untuk massa 3 mol molekul gas hidrogen, kalau molekul gas hidrogen adalah H2, berarti gramnya adalah 3 mol dikali MRH berapa? 2, berarti dikali 2 sama dengan 6 gram ya. Jangan pusing ya kalau dibolak-balik. Kalau yang tanyakannya mol sama dengan apa ya, patokannya itu aja, mol sama dengan massa gram per mr atau AR ya. Jadi kalau yang ditanyakannya massanya berapa, tinggal mol dikali ya, apa tadi dipindah jalur berarti dikali ya, molnya dikalikan dengan mr-nya atau AR-nya ya. Paham ya? Jadi dengan mol tadi apa? Udah tahu? Insya Allah kalian bisa mengerti ya. Ngertinya lebih jelasnya itu kalian akan nanti dengan latihan-latihan soal ya. Satuan jumlah partikel hubungannya dengan molar atau hubungan mol dengan volume gas ya. Sebenarnya ini kalau dalam ini perlu juga ya, tapi ya nggak apa-apa. Ini tidak masuk ke dalam ujian PAS, sekalian perlu tahu aja hubungan dengan volume bagaimana ya. Hubungan volume mol dengan volume adalah kita menggunakan standar. Kalau dalam keadaan standar, volume yang dicapai oleh 1 mol gas disebut volume molar. Ya, volume molar gas ideal. Maksudnya ideal itu pada STP. STP apa? STP suhu tekanan yang sama ya. Pada standar tekanan suhu dan yang sama disebut volume molar standar ya. Jadi kalau pada suhu dan tekanan yang sama, suhu itu pada suhu berapa? 0 derajat dan tekanan 1 atm ya. Kalau di luar itu suhunya di luar bukan 0 derajat, itu bukan dalam keadaan STP. Dalam keadaan STP, maka mol adalah sama dengan volume dibagi standar volumenya adalah 22,4 ya. Jadi kalau pengen tahu berapa sih volumenya suatu gas H2 ya, berapa mol, berapa volumenya, tinggal kita cari dulu molnya berapa tuh H2-nya. Mol tinggal dikalikan standar volumenya yaitu 22,4 liter. Jadi tinggal volume H2 adalah mol H2 dikali 22,4 ya. Mudah ya, jadi kita harus tahu dulu standar-standar tadi. Untuk jumlah partikel standarnya bilangan Avogadro sekian 6,022 kali 10 pangkat 23 ya. Kalau untuk volume standarnya adalah 22,4. Jadi tinggal mol dikali 22,4 ya. Itu pada keadaan standar. Kalau pada keadaan bukan standar, nah ini ada rumusnya. PP sama dengan NR
kali T ya, atau mol tadi. Nanti kalau dikatakan molnya berapa, molnya kalau yang dicari molnya ya tinggal di persamaan matematik aja itu ya. Jadi N itu adalah molnya ya, jadi P adalah tekanan, P adalah volume, sama dengan N itu adalah mol, R itu adalah tetapan, yaitu tetapannya adalah ini sudah tetap ya, 0,082 liter ATM per kali mol ya. T-nya ada, K-nya itu Kelvin ya, suhunya ini dalam Kelvin. R kali T, T-nya adalah suhu dalam Kelvin. Kelvin itu udah tahu ya kalian ya, berapa? Celcius ditambah 273 ya. Nah, ini ada contoh soal ya, yang lebih jelasnya ini yang terakhir nih ya, sampai volume aja. Contoh soal, berapa jumlah volume 44,8 gas oksigen yang diukur pada keadaan standar? Berarti pada keadaan standar. Jumlah berapa jumlah molnya? Tadi Bapak bilang volume sama dengan mol dikali 22,4. Berarti kalau ditanyakannya apa? Molnya berapa? Ya tinggal di persamaan matematik aja, mol sama dengan berarti volume dibagi 22,4. Berarti molnya berapa? 40,48 dibagi 22,4 sama dengan 2 mol ya. Berapa volume 2 mol N2 jika diukur pada suhu 25 derajat Celcius pada tekanan 1 atm? Ya tinggal suhunya. Ini bukan 0 derajat. Berarti pakai rumus PP sama dengan nRT. Yang tanyakan apa? Volumenya. Berarti tadi PP nRT, berarti P sama dengan nRT dibagi T-nya berapa ya. Paham ya? T-nya berapa? Oh, T-nya 25 derajat Celcius, tinggal ubah ke Kelvin, tinggal ditambahkan 273. Berapa tuh? 273 dibagi 298. Volumenya berarti nah, molnya 2 dikali R-nya 0,082 dikali T-nya 9298 dikali volumenya dibagi P-nya. P-nya itu 1 ATM bagi 1, muncul ini hasilnya adalah 48,87 liter ya. Itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk perhitungan kimia yang sampai volume saja dulu. Jadi yang kalian perlu ketahui tadi ya, pertama massa atom relatif ya. Massa atom relatif dalam perhitungan kimia itu nanti jangan bingung dengan tadi dibagi 1/12, jangan bingung ya. Itu pokoknya simpelnya adalah massa atom relatif itu sudah diketahui ada dalam tabel periodik, dan kalau dalam perhitungan kimia dalam ujian itu nanti sudah diketahui massa atomnya ya. Jadi AR udah diketahui. Terus ada tadi apa? Massa molekul relatif ya. Kalau ada misalnya atom H2O, berarti yang kalian cari adalah massa molekulnya, karena H2O terbentuk dari H dan O. Kalau udah terbentuk dari lebih dari satu atom berarti itu molekul. Jadi massa molekul relatif. H-nya ada 2, O-nya ada 1, ya tinggal H-nya 1. Misalnya massa atom H-nya 1 tinggal dikalikan, dijumlahkan ya. Terus tadi yang kedua yaitu tentang jumlah partikel ya. Jumlah partikel itu tadi apa? Dikalikan dengan bilangan Avogadro ya. Jadi molnya dikalikan dengan bilangan Avogadro, yaitu sebesar 6,0. Kalau pengen tahu jumlah partikelnya ya. Terus kalau pengen tahu apa sih itu mol tuh? Tadi yang Bapak bilang mol, jangan lupa ya, sama dengan massa atomnya dibagi massa atom atau massa relatif atom atau molekulnya. Itu mol ya, ukurannya gitu. Jadi kalau mau dicarinya massanya tinggal dibalik-balikan aja ya. Yang penting dasarnya dulu aja tahu mol sama dengan gram per mr ya. Terus tadi apa untuk kepada volume ya, standarnya adalah volume ya, adalah standar volume 1 mol dikali 22,4 liter untuk mengetahui volumenya ya. Mungkin itu aja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jadi untuk PAS Bapak yang buat soalnya sampai tadi jumlah partikel saja. Jadi ada mol, ada jumlah partikel, ada menghitung massa molekul relatif. Itu saja yang untuk konsep mol dan perhitungan kimia ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Untuk selanjutnya nanti untuk soalnya yang harus kalian tugasnya nanti akan Bapak
sampaikan. Nanti kalian bisa di GCR ya, di Google Classroom apa tugasnya. Nanti Bapak kasih soalnya di Google Classroom aja ya. Jadi kalian bisa nanti setelah ini kalian pahami, nanti kalian lihat Google Classroom latihan soalnya, yaitu insya Allah yang akan keluar di PAS ya, contoh-contoh dari contoh-contoh soal tersebut ya. Untuk setelah ini dipelajari videonya, besok insya Allah kita akan join meeting dengan Webex ya, dengan Webex. Bisa kalian pelajari dulu, siapkan pertanyaan, apa yang belum mengerti, nanti kita bahas sama-sama. Oke? Ya, demikian tadi anak-anak penjelasan tentang materi konsep mol dan stokiometri. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa buka buku paket ya yang terakhir tentang konsep mol dan stokiometri. Mudah-mudahan itu bisa memperjelas lagi, karena materi yang Bapak sampaikan ya hampir sama dengan apa yang ada di dalam buku paket. Untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa nanti Bapak berikan uji pemahaman berupa tugas. Kalian bisa buka di GCR, kalian bisa tulis di kertas folio bergaris atau di buku latihan, dan kalian foto di GCR, kirim ke Bapak di GCR Bapak. Oke? Itulah kurang lebihnya, Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan menjadi barokah untuk kalian semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tetap semangat belajar dan selamat menunaikan ibadah saum di bulan Ramadan. Semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.